Baik, saya di sini akan mereview buku 4 metode penelitian sosial. Nama Alberto Bertolmes Raru. Kelas A, semester 5, NIM 190 303 009. Baik, bab pertama, pengantar memahami metodologi survei, teori dan aplikasi sosiologis. Hubungan antara metodologi survei dan sosiologi serta ilmu-ilmu sosial lainnya telah berlangsung selama hampir 1 abad, jauh sebelum produk penelitian survei hadir di mana-mana dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum metodologi survei menjadi disiplin akademis tersendiri, ilmuwan sosial telah menyelidiki fenomena sosial dan memahami masyarakat. Metodologi survei bagaimanapun lebih dari sekadar praktik melakukan survei. Ini adalah disiplin akademis yang didedikasikan untuk survei sebagai alat untuk memahami masyarakat. Bab 2. Menurut Howard, untuk pendekatan metodologi survei ini dalam panggilannya untuk menyelidiki artefak survei, yang dimana kesalahan sistematis atau bias yang menarik estimasi survei secara searah dari nilai sebenarnya biasanya disebabkan oleh karakteristik desain studi atau tindakan, tujuan, atau tidak disengaja dari pewawancara atau responden. Dengan demikian, bab ini mengusulkan revitalisasi pendekatan sosiologis terhadap metodologi survei dengan menerapkan teori sosiologis secara ambisius guna memahami aspek-aspek metodologi survei. Berikut bab 3. Paradigma sosiologis. Paradigma sosiologis, interaksionisme, simbolis, dan teori identitas untuk memahami bias keinginan sosial. Diafi pertama meninjau pemahaman konvensional tentang pernyataan sensitif yang memperlakukan tanggapan yang diinginkan secara sosial terhadap pertanyaan sensitif sebagai masalah manajemen. Bab ini mengkritik pendekatan dengan menyatakan bahwa pendekatan ini tidak memiliki kekuatan penjelas karena gagal untuk menghargai bagaimana interaksi sosial berfungsi secara umum dan lebih spesifik. Fitur utama dalam konteks di mana pengukuran survei terjadi. Berikut bab 4. Timothy Johnson dari Universitas Illinois di Chicago membahas penerapan teori tingkat makro tentang perbedaan budaya dan perubahan pada kerangka kesalahan survei total. Dalam bab 4 ini berfokus pada 3 orientasi untuk memahami perbedaan budaya yang mewakili kumpulan atau penggabungan teori orientasi budaya dalam 6 dimensinya,
Di antaranya yaitu individualisme atau kolektivisme, jarak kekuasaan, penghindaran ketidakpastian, maskulinitas atau feminitas, jangka panjang atau jangka pendek, dan indulgensi atau pengekangan. Lanjut bab 5. Bab 5 dalam bab ini memperkenalkan karakter, status istik, dan teori keadaan harapan. Sebuah paradigma teoritis yang mencoba menjelaskan perilaku antara dua atau lebih individu dan kelompok interaksional. Teori ini berfokus pada pengaruh karakteristik status seperti ras dan gender pada perilaku dalam konteks interaksional baru, yaitu interaksi orang-orang yang tidak mengenal satu sama lain. Teori ini terutama diuji dan diterapkan dalam pengaturan laboratorium, yaitu menempatkan peserta penelitian dalam situasi baru, memanipulasi karakteristik status, dan mengukur kemampuan mereka. Lanjut bab 6. Dalam bab 6 ini menggunakan eksperimen survei yang dilakukan di Belanda untuk menyelidiki bias pengukuran dan laporan tentang serangkaian sikap yang distigmatisasi, yaitu sentimen anti-imigran dan anti-muslim. Metodologi survei memang merupakan analogi dan topik substansif dalam dirinya sendiri, di mana saya menggunakan istilah ini bukan untuk membedakan antara jenis topik ini, tetapi untuk menyatakan bahwa dengan menyatukan pada pijakan yang sama, kita dapat lebih memahami keduanya, yaitu konsep dan pengukuran. Bab 7. Dalam bab 7 ini, sumber kesalahan dalam ukuran sentimen anti-imigran, di mana penelitian sebelumnya menurut Hedra 2010 dan cendekiawan lain telah berfokus pada sumber-sumber sosial dan makna penghitungan ukuran populasi, yaitu alasan beberapa responden survei menganggap minoritas atau populasi imigran lebih besar dari yang sebenarnya. Hendra menyimpulkan mengenakan tidak tahu, tanggapan harus dipertahankan dan dianalisis sebagai tanggapan substansif terhadap pertanyaan faktual ini. Dalam kesimpulannya kita melihat bukti untuk perlunya memahami sumber sosial dari kesalahan survei. Bab 8. Melanjutkan percakapan tentang non-respon item, menyelidiki bentuk non-respon yang relatif kurang diteliti dan kurang berteori ini berbeda dengan non-respon unit investigasi penelitian ekstensif. Dalam bab ini juga mengambil perspektif lintas negara, menganalisis data program survei sosial internasional dari 35 negara yang mencangkup Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Afrika, Asia, dan Oseania. Menurut Johnson, memperkirakan hubungan antara kecenderungan untuk non-respon item dengan serangkaian konstruksi sosiologis termasuk karakteristik situs responden, misalnya ras, etnis, status minoritas, bahasa, serta konstruksi
budaya kembali. Baik, itu tadi review tugas 4 mengenai penelitian sosial. Sekian dan terima kasih. Bagaimana?